Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa kekuatanku channel Kamis tanggal 1 Juni 2023. Tema renungan kita hari ini, iman yang menyelamatkan, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Doa kita hari ini akan bersama saya, Suster Maria Stefanita PRR, dan renungan disiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR. Mari kita siapkan hati mengundang kehadiran Roh Kudus dalam Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia, kebaikan, serta cinta yang selalu Kau curahkan atas diri kami. Terutama kami bersyukur bahwa hari ini Engkau mengajak kami untuk semakin mengimani di Kau seperti yang ditunjukkan oleh Bartimeus dalam Injil hari ini. Ia beriman, maka Engkau menyelamatkan dia dari kebutaannya. Maka kami pun mohonkan rahmat yang sama dalam diri kami, agar boleh mengalami keselamatan dalam kebutaan diri kami terhadap segala sesuatu. Di Kau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Para sahabat yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya,
bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita diperlihatkan kepada seorang buta yang bernama Bartimeus yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat di situ, ia berusaha dengan berteriak memohon kepada Yesus agar Yesus boleh menyembuhkannya. Ketika mendengar bahwa Yesus mendekat dan berada di sekitar situ, Bartimeus melemparkan jubahnya, melompat, dan pergi mendekati Yesus. Lalu Yesus bertanya kepadanya apa yang diinginkan oleh Bartimeus agar Yesus perbuat atas dirinya. Jawaban Bartimeus, satu, keyakinan bahwa ia ingin untuk melihat kembali. Dan Yesus merespon hal ini dengan penuh belas kasihan. Dengan demikian, Yesus mengatakan kepada Bartimeus bahwa pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itulah Bartimeus melihat kembali. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kisah Bartimeus ini mengingatkan kepada kita bahwa kepercayaan yang teguh pada Yesus akan kemampuannya dalam hal ini menyembuhkan dan memulihkan hidup kita adalah salah satu hal yang paling penting dan mendasar. Bartimeus melepaskan jubahnya mungkin sebagai simbol melepaskan kehidupan lamanya yang terbatas dan mengandalkan penuh hanya kepada Yesus. Ia melompat dan pergi mendekati Yesus dengan sebuah antusiasme dan sebuah harapan bahwa ia pasti akan mengalami kesembuhan. Dan hal ini tentu didasari oleh iman yang teguh, bahwa iman menghantar dia untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, ketika kita memiliki iman yang tulus dan selalu mengandalkan Yesus dalam segala situasi dengan sepenuh hati, maka kita juga akan mendapat dan mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang terkasih,
hari ini juga adalah peringatan wajib Santo Justinus Martir. Kisah hidup Santo Justinus Martir memberikan inspirasi bagi orang-orang untuk mempertahankan iman mereka dan menggunakan akal yang sehat mereka untuk menjelaskan kepercayaan yang mereka imani. Santo Justinus menunjukkan bahwa iman dan rasionalitas tidak bertentangan satu sama lain. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita belajar dari Injil hari ini melalui kesaksian Bartimeus dan juga Santo Justinus Martir untuk selalu beriman penuh kepada Yesus dengan sepenuh hati dan penuh ketulusan, karena iman akan memampukan kita untuk bertahan dalam situasi dunia kita saat ini. Amin. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi orang-orang sakit dimanapun mereka berada, semoga oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh diselamatkan dari penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan dalam hidup dan pekerjaan, semoga mereka berjuang dan berusaha, serta selalu memohon dan menyertakan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, agar mereka memperoleh jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita terbuka hati pada kasih dan kemurahan Tuhan untuk boleh menyembuhkan setiap kebutaan sikap dan segala hal yang membuat kita tidak melihat setiap kebaikan yang dilakukan oleh sesama terhadap kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari imam yang terhormat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.